jangan patah semangat, jangan lupa berdoa. Pokoknya apapun yang kita inginkan, coba kita pelajari, raih. Pokoknya walaupun misalnya kita pengen masuk perguruan tinggi ini, atau kita pengen dapat beasiswa ini ataupun yang lainnya, nah kita perjuangin gitu kan. Tapi jangan lupa juga kita lihat apa sih diri kita, misalnya kita mampu, sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sahabat, berjumpa kembali dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Tiada lain tiada bukan hanyalah untuk mau mengajak ngobrol dengan pelanggan Grab saya, yaitu orang tak dikenal sebelumnya. Mudah-mudahan di dalam obrolannya sahabat ada hiburannya, ada ilmunya, pokoknya mah ada manfaatnya. Pokoknya mah sekali lagi terima kasih kepada sahabat yang sudah selalu menonton video saya sebelumnya, yang hari ini dan yang akan mendatang. Yang penting saya selalu mendoakan sahabat untuk selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatannya dan dalam rezekinya. Tidak lama-lama langsung ngobrol dengan si AA di pinggir saya ini. AA siapa, A? Kenalin, aku Agis, Muhammad Agis Maulana atau biasa dipanggil Agis. Aku dari sekarang kuliah di Telkom University, jurusan MBTI. Subhanallah. Orang mana, A? Orang Pelabuhan Ratu. Weh, geningan. Jauh banget sahabat dari Pelabuhan Ratu datang ke Bandung untuk menimba ilmu, yaitu di sekolah perguruan tinggi mungkin ya, yaitu Telkom Indonesia. Subhanallah. Ini mah bercerita atau ngobrol menambah daripada boring di dalam mobil ayah. Untuk ngobrol saja lah, ini mah untuk sharing-sharing aja. Selama berada di perguruan Telkom itu sendiri, apa-apa aja yang bisa dikembangkan atau bisa dibagikan obrolannya, kira-kira? Pertama kan aku masuk dari tahun 2021 ya, kebetulan saat itu pandemi. Nah, jadi pembelajaran kita itu, jadi di Telkom itu menggunakan LMS ya, jadi sebagai media pembelajaran. Jadi misalnya kita tetap adain ada dua pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu kita belajar melalui Zoom. Kalau asinkronus itu kita belajar melalui LMS gitu. Jadi misalnya kita tetap dikasih misalnya materi ya, PPT gitu, diterangin sama dosen, tetapi di LMS juga ada sebuah video buat menambah pendalamannya gitu. Sahabat, baru pertama kali obrolan sudah mendapatkan wejangan atau ilmu yang bermanfaat, soalnya yang sebelumnya tidak pernah saya mengetahui ya apa itu Zoom atau apa yang namanya. Saya tidak mengikuti bangku perkuliahan, tapi dengan obrolan seperti ini mudah-mudahan ada pencerahan bagi pribadi saya khususnya, dan umumnya bagi sahabat yang menonton video ini nantinya. Apalagi saya mah ngobrolnya mau nanya dulu sebentar, boleh ya ayah? Ya boleh. Terbesit dari benak pribadi untuk masuk Telkom, kenapa? Ada apa? Karena ada dorongan dari hati sendiri, ada dari orang tua, atau mendapatkan beasiswa, atau seperti apa? Sebenarnya awalnya itu kan biasalah anak-anak SMA kayak ambis PTN ya, yang pengen jalur SNM, SBM. Namun terus udah persiapan juga ya sebelumnya, kayak ikut lomba dan lain sebagainya. Nah, di sekolah itu kebetulan masih masuk juara umum 10 besar gitu kan. Betul. Terus ikutan olimpiade fisika juga, misal tingkat kabupaten masuk finalis juga. Tetapi yang namanya takdir gitu ya, gak tahu ya, udah dipersiapin dari awal, misal kayak ikutan lomba, persiapin nilai dan lain sebagainya. Mungkin pertama yang takdir, kedua emang kesalahan pribadi juga, mungkin karena terlalu kayak pengen di sini, kayak terlalu memaksain, padahal emang awalnya kan pilih ininya tuh di universitas di Jakarta gitu lah ya. Nah, pilih di situ, kebetulan alumni itu emang nggak ada yang di sana, harusnya emang nggak pilih di sana, tapi emang kayak bener-bener pengen masuk ke sana gitu. Emang kesalahannya di sana sih. Tapi setelah ujung-ujungnya gitu kan, kayak
sambil bingung kan, SNM ditolak, SBM ditolak, terus sambil kayak nyari-nyari beasiswa, tiba-tiba buka IG tuh kan, buka IG, terus ada beasiswa di Telkom, terus kita daftar gitu kan. Nah ini ada mukjizat juga ya. Oh, gitu? Kita ada pas daftar itu kan, jadi waktu itu pengumumannya itu sebelum interview itu dihubungi melalui chat. Nah kebetulan chatnya itu gak dikirim ke nomor WA aku gitu kan, dikirimnya ke nomor WA ibu gitu. Nah kebetulan itu H-1 ya, karena emang jadi besoknya itu interview, hari ininya itu diumumin gitu kan, siapa aja yang lolos seleksi berkas gitu buat di interview. Nah waktu itu disuruh cek kan, karena ibu emang jarang buka WA gitu kan, apalagi kan nomor dari kemahasiswaan itu gak di save, jadi kayak paling dari mana gitu kan. Betul. Takutnya. Nah ibu tuh disuruh ngecek ada chatan gak dari kan ada punya adik gitu kan, ada chatan gak dari gurunya SD kan, SD gitu. Terus ada chat dari siapa gitu kan, dicek. Ternyata emang lolos. Itu gak tahu sih, kalau emang gak ngecek pasti gak bakalan lolos beasiswa, karena gak ikutan interview kan. Jadi kayak H-1 langsung di share, jadi besoknya interview. Nah pas hari itu kalau gak dicek gak tahu sih bakalan kuliah di Telkom apa enggak buat sampai sekarang gitu. Subhanallah. Jadi secara tidak langsung untuk masuk ke perguruan tinggi Telkom juga itu keberuntungan ya. Iya. Karena mungkin mujizatnya itu buka itu ya, kalau nggak kebuka kan itu mungkin nggak diketahui gitu ya kan? Pasti hangus. Subhanallah. Jadi tidak disia-siakan untuk langsung daftar atau langsung dikerjakan aja lah ya. Subhanallah. Terus ya pas awal daftar itu emang jadi di alumni sekolah itu belum ada yang masuk ke Telkom juga kan. Jadi emang bener-bener gak ada kakak tingkat yang bisa ditanyain gitu kan. Jadi emang bener-bener nyari informasi di IG, tiba-tiba lewat terus daftar. Terus pas kemarin pengumuman kan yang keterima itu sekitar 20. Nah yang daftar itu 8.000 ternyata. Waduh. Nah yang keterimanya pertama seleksi berkas dulu 100, terus interview 20 berapa ya? 24. Iya, dari 8.000 itu. Subhanallah, ternyata sahabat ini keberuntungan banget bagi si AA. Siapa tadi teh? Agis untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi Telkom, sahabat. Mendapatkan beasiswa seperti itu dari 0.0-nya, maksudnya itu dari awal masuk sampai sekarang menduduki perguruan tinggi Telkom, itu udah keluar duit berapa, atau keluar uang, atau enggak sama sekali ya? Enggak keluar sama sekali. Jadi, sampai sekarang? Ya, jadi kita itu dari beasiswa itu dikasih ini kan uang bank, pokoknya uang sekolah ya, buat perguruan tinggi itu semuanya gratis, terus dikasih juga uang buat hidup gitu. Ya. Terus kita juga nah keunggulan beasiswa ini mungkin jadi kalau ada event-event dari Ditmawa misalnya, kita itu kayak selalu diundang langsung gitu. Jadi kalau misalnya ada kepanitiaan, misalnya ngadain seminar atau workshop gitu, yang dari Ditmawa yang kerja sama bareng bimbingan konseling, nah panitia itu dari kita. Jadi selain dapat beasiswa, kita juga kayak secara gak langsung dilatih buat misalnya jadi kepemimpinannya gitu, karena emang melalui organisasi gitu kan. Jadi kita itu kayak terus kita juga ada pelatihannya juga. Jadi yang dapat beasiswa di Telkom itu ada pelatihan soft skill gitu, misalnya cara self management gitu-gitu, terus jadi technopreneur gitu-gitu. Pokoknya ada pelatihannya. Kebetulan pelatihannya baru selesai sebulan yang lalu gitu. Subhanallah, luar biasa. Pokoknya mah jadi di anak emas kan lah kalau secara tidak langsung seperti itu mungkin aja. Mungkin iya benefitnya. Kadang emang ada, misalnya kalau emang lagi sibuk, kadang emang capek juga gitu kan, karena kayak kamu ikut ya ini kan, kayak kalau lagi males kan kayak apaan sih, kayak pengen istirahat aja gitu kan. Cuma kalau
dipikir-pikir lagi ya emang dampaknya bagus juga gitu kan. Ya untuk segi pengalaman, untuk segi tambahan ilmu kan itu orang lain mah mendapatkan ilmu harus berkeluar uang kan ya. Tapi ini mah kan mendapatkan ilmu tinggal disuruh, tinggal diikutin, ditaatin, insya Allah mendidikasi banget ini obrolan mudah-mudahan makanya dengan obrolan ini teh saya menjadi punya pencerahan dari HIA khususnya untuk mendapatkan beasiswa dari Telkom Indonesia ya ayah. Ya, jadi mungkin flashback dulu sebelumnya itu kan daftar SNM gitu kan udah mempersiapkan lomba-lomba, misalnya persiapkan nilai, sertifikat dan lain sebagainya ya. Karena tapi gak lolos kan di SNM, mungkin yang dipersiapkan sebelumnya itu emang gak sia-sia, ternyata emang jalannya bukan buat di SNM, ternyata buat didapat di beasiswa ini gitu kan. Karena pas seleksinya juga kan emang gak wajib nyantumin sertifikat, tapi yang pas ditanya-tanya yang lolos itu yang ada sertifikat, mungkin kayak oh nggak ada yang sia-sia gitu, yang pernah kita lakukan udah kita siapin dari awal, nggak ada yang akan sia-sia gitu. Jadi walaupun misalnya secara gak langsung awalnya hopeless juga, misalnya ngapain kayak udah mempersiapkan ini itu ternyata gak lolos, ternyata ada hal yang lebih baik gitu kan. Dari masuknya beasiswa ternyata ini soalnya kan kalau nanya-nanya yang lain yang dapat beasiswa misalnya dari universitas lain kayak gak kayak gini, gak ada pelatihan, ya udah kayak misalnya dapat beasiswa ya udah kayak dapat beasiswa ini, tapi ini kayak bener-bener diperhatiin gitu loh. Jadi kayak mulai dari pelatihan, gimana cara ngembangin diri gitu kan. Pokoknya jadi kayak bener-bener ini impactnya sekarang baru kerasa gitu. Gak ada yang sia-sia, yang walaupun emang gak secara langsung gitu, jadi yang udah dipersiapin itu gak bakalan misalnya kelihatan hasilnya secara langsung gitu. Ada juga mungkin yang tertunda, tapi secara gak langsung juga bakalan kerasa sih impactnya. Pokoknya yang jelas untuk pengeluaran uang dari titik nol tuh, dari masuk sekolah khususnya yang mempunyai beasiswa sendiri bagi SIA sampai sekarang udah semester 3 ya. Nggak keluar duit sama sekali ya. Kebetulan kan sekarang juga ngasrama. Nah, ngasrama ini nggak keluar uang juga gitu kan, karena emang difasilitasi. Subhanallah, luar biasa sahabat. Untuk mempunyai beasiswa terutama untuk sekolah di Telkom, kisi-kisinya apa untuk mendapatkan sekarang yang udah kerasa sama si AA, mendapatkan beasiswa atau untuk pembelajaran mungkin bagi rekannya, bagi sahabatnya atau orang yang di luar sana untuk bisa mencontoh ke si AA pribadi lah, khususnya untuk cara mendapatkan kebahagiaan ini, khususnya mendapatkan beasiswa. Mudah-mudahan orang lain ada yang berharap seperti si AA. Amin. Yang pasti pertama kayak kita udah pasti ya doa gak boleh putus gitu kan. Terus persiapin dari awal, walaupun gak tahu kita hasilnya kedepannya kayak gimana, seenggaknya yang udah kita disiapin, misalnya kayak ikutan lomba dan lain sebagainya, walaupun kita misalnya gak keterima SNM atau gak dapet lombanya gitu kan. Tapi kita ini hasil dari usaha kita itu bakalan kerasa gitu kan kalau misalnya ikutan lomba gitu kan, karena kita secara gak langsung gimana kita nge-manage waktu, gimana kita misalnya belajar buat lomba, belajar buat di pas sekolahnya gitu kan. Karena emang pelajaran lomba sama sekolah itu kayak beda gitu kan. Nah, secara gak langsung kita kayak nge-manage waktu, gimana kayak kan ada biasanya ada soal-soal yang susah gitu kan kalau di lomba-lomba gitu kan. Nah, itu kayak ngasah critical thinking kita, gimana kita cara berpikir supaya si soal ini dikerjain dengan mudah gitu kan. Karena emang caranya itu kalau misalnya dari fisika gak mungkin cuma satu cara, ada beberapa cara. Misalnya mana nih yang kiranya masuk gitu, sesimpel mungkin buat di ininya untuk dipelajarinya terutama ya. Subhanallah, luar biasa sekali ini obrolan.
Ali ini sekarang untuk mendalami itu dari jurusan apa? Sekarang MBTI. Jadi MBTI itu manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika. Jadi mungkin satu-satunya prodi yang ada di Indonesia. Di dunia itu ada 2 sama di Jepang. Jadi kita MBTI itu ngegabungin 4 keahlian. Jadi manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika. Nah awalnya kaget Kak. Awalnya kayak itu teh keinginan si A sendiri atau emang ditunjuk sama pihak Telkom? Nah itu pilihan ketiga sebenarnya ya. Pilihan pertamanya itu karena awalnya kan dari IPA gitu kan. Jadi kayak pengen masuk teknik gitu kan. Tapi ternyata emang kepilihnya di pilihan ketiga. Jadi mungkin lebih disesuaikan sama ini kali ya, hasil tes psikologi dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin lebih cocok di situ. Terus pas masuk kayak awalnya kayak kaget gitu kan. Kaget karena yang diketahuinya itu manajemen kan. Kirain ya udah manajemen kayak belajar kayak manajemen bisnis gitu-gitu. Ternyata kayak belajar teknik telekomunikasi, gimana kayak ngediriin misalnya telekomunikasi di Indonesia, terus kayak unsur-unsurnya gitu kan. Pasti kayak kaget ya, walaupun misalnya awalnya dari IPA, tapi karena emang jurusannya manajemen, jadi kayak ini kok ada ininya gitu kan. Jadi dari awalnya tuh tidak mengetahui sampai seperti ini gitu. Tapi setelah masuk kayak wah bagus juga nih gitu kan, karena emang awalnya belum gak terlalu tahu mengenai jurusan MBTI ini gitu. Nah ternyata pas setelah masuk asik juga gitu kan. Itu dipelajari sampai sekarang tuh emang udah semua orang atau emang terpilih ya? Semua. Jadi semua yang masuk jurusan MBTI itu kayak, jadi semester 1 sama semester 2 itu masih paketan ya. Sama semester 3 jadi semester pertama itu kayak misalnya dasar manajemen, dasar ekonomi gitu-gitu, terus dasar bisnis telekomunikasi, asal mula telekomunikasi di Indonesia gitu. Mungkin bedanya sama jurusan manajemen itu manajemen lain ya, yaitu ada di ininya, di bisnis telekomunikasinya gitu. Jadi lebih ditekanin ke bisnis telekomunikasinya. Terus ada ya yang apa di prodi lain juga gitu, di jurusan manajemen di universitas lain gitu kan. Ada pelajaran statistika tapi gak ada praktikumnya. Nah di Telkom itu ada praktikumnya, jadi kita itu menggunakan pas semester 1 menggunakan aplikasi SPSS. Nah setelah ditanya-tanya sama dipelajari agak jauh, ternyata SPSS itu digunain buat tugas tingkat akhir gitu. Nah kebetulan ya kemarin itu kayak karena emang pelajarnya agak rame tapi agak sulit juga karena emang banyak data. Tapi enaknya pakai aplikasi, jadi kita gak terlalu pusing gitu, cuma kita kayak ngolahnya doang gitu kan. Nah coba di post kan di sosial media, tiba-tiba ada jurusan gak tahu manajemen atau apa ya, dari universitas lain, dia itu tingkat akhir kayak nge-DM ini gimana caranya gitu kan. Terus kayak terus kayak ya udah kan, karena emang dipelajari ya, kita juga ada praktikumnya, ya udah yang kita pelajari gitu kan. Kayak mereka itu kayak minta bantuan, ini gimana kok bisa analisis ini pakai caranya gimana, ya udah dikasih tahu kayak gini. Ternyata wah berguna banget buat semester akhir gitu kan. Padahal aku sendiri masih semester 1 kemarin, masih semester 1 gitu. Ternyata emang bener-bener kayak praktikumnya mungkin dari yang ini di Telkom itu lebih banyak praktikum, jadi jadi secara manualnya ada kan, menggunakan teknologinya ada mungkin. Subhanallah, luar biasa sahabat, ini mah pelajaran bagi orang-orang yang mau masuk khususnya perguruan tinggi Telkom ya. Mudah-mudahan nih ada kisi-kisinya dari HIAA. Subhanallah, pokoknya mah luar biasa sahabat. Ini mah untuk mempunyai arahan lah mungkin ya untuk orang hal layak di luar sana, kira-kira untuk apa wejangan atau informasi yang akan AA sampaikan lah hasil obrolan dari sini ya. Pokoknya mungkin intinya ya, jangan patah semangat, jangan lupa berdoa. Pokoknya apapun yang kita inginkan,
coba kita pelajari, raih, pokoknya walaupun misalnya kita pengen masuk perguruan tinggi ini atau kita pengen dapat beasiswa ini ataupun yang lainnya, nah kita perjuangin gitu kan. Tapi jangan lupa juga kita lihat apa sih diri kita, misalnya kita mampu, sanggup enggak. Jangan sampai kita misalnya bisa di awal tapi kayak karena maksain gitu kan, akhir-akhirnya kayak gak bakal bener juga gitu. Kalaupun jadi jangan cuma karena gengsi gitu kan, tapi lihat juga apa yang kita inginkan terus sesuaiin sama potensi diri kita. Terus gitu sih paling. Subhanallah, luar biasa sekali sahabat pendidik untuk obrolannya. Mudah-mudahan semua orang nan jauh di sana terpacu dan terpicu untuk meraih cita-citanya, apalagi mempunyai beasiswa untuk perkuliahan selama di ST Telkom dari awal sampai sekarang semester 3. Siapa tadi teh? Agis tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk pembelajarannya. Pokoknya mah luar biasa, keren abis. Pokoknya masa cukupkan di sini obrolannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah berbagi obrolan dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Pokoknya mah jangan lupa di subscribe, di like, di komen, and di share, dan tak ketinggalan untuk klik tombol loncengnya biar selalu berlangganan dengan video-video terbaru dan terhangat dari YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren. Sip.